Kita mulai aja ya, karena waktunya kan jalan terus ini. Kita juga dibatasi presensi di aplikasi portal, itu kan nggak boleh lebih dari jam yang ditentukan ya. Jadi saya memastikan dulu pertama dari presensinya dipastikan sudah masuk ya, kemudian nanti kan di dalam portal itu kan saya diminta untuk memberikan bukti bahwa kita sudah melaksanakan perkuliahan ya. Nanti sampai sekarang intinya proses ini kan masih terus berlanjut, kita masih trial and error ya. Jadi tadi kita sudah mencoba menggunakan aplikasi Google Hangout ya, cuman juga tetap ada kendala. Nah, ini yang sedang jalan yang kita pakai ini dulu ya. Baik, kita terakhir kemarin membahas mengenai obligasi ya. Jadi utang obligasi, di mana seperti yang sudah kita bahas kemarin, obligasi itu merupakan surat utang ya yang dikeluarkan oleh korporat atau perusahaan korporat ya, atau negara atau pemerintah kabupaten kota ya. Tujuannya untuk dipakai untuk suatu tujuan tertentu ya. Jadi kenapa dikeluarkan surat utang obligasi? Salah satunya adalah kebutuhan dana yang cukup besar yang tidak bisa dipenuhi dari satu kreditur ya. Sehingga di sini melalui obligasi atau bonds ini korporasi tadi itu mengeluarkan surat pengakuan semacam membuat kontrak ya dengan investornya untuk membayar hutang tadi pada saat jatuh tempo ya. Kemudian selain membayar hutang saat jatuh tempo, ini ada kewajiban yang lain yaitu membayar kupon setiap periode sesuai dengan yang telah disepakati di dalam dokumen atau kontrak surat hutang tadi, obligasi tadi. Nah, ini di dalam penjualan obligasi itu ada 3 jenis ya. Artinya di sini pada saat menjual obligasi, obligor itu harga yang ditetapkan itu tergantung dari kesepakatan ya antara pihak obligor dengan pihak investor ya. Jadi ada 3 kondisi yang kemarin kita bahas ya. Jadi nilai yang dijual pada saat penerbitan itu sebesar nilai par ya, atau artinya di sini tingkat bunga yang ditetapkan itu sama dengan tingkat suku bunga pasar. Yang kedua, kondisinya kalau harga yang ditetapkan pada saat penerbitan itu di bawah nilai par, itu kondisi diskon ya. Dan yang ketiga itu nilainya di atas nilai par atau premium ya. Nah, ini yang jadi persoalan kemarin yang terakhir kita bahas adalah kalau misalkan penjualannya itu dilakukan di luar tanggal yang telah ditetapkan ya. Sehingga di sini memunculkan persoalan mengenai saat pembayaran kuponnya ya. Jadi kupon itu kan ditetapkan sesuai dengan kontrak, tanggal kontrak ya. Jadi misalkan kontraknya tanggal 1 Januari ya. Nah, ini pihak obligor itu sudah menetapkan jadwal untuk pembayaran kupon atau bunganya tadi ya. Sehingga kalau misalkan penjualannya itu dilakukan setelah tanggal periode berlakunya surat utang tadi, nah ini bagi pihak investor tentunya dia tidak berhak mendapatkan bunga antara tanggal penerbitan sampai dengan tanggal dia pembelian. Nah, ini contoh kemarin terakhir yang kita bahas ya, itu misalkan obligasinya diterbitkan 1 Januari, tetapi dia terjual itu tanggal 1 Mei. Artinya di sini investor itu tidak memiliki hak untuk mendapatkan kupon antara periode 1 Januari sampai 30 April ya. Makanya di sini bagi pihak investor pada saat membeli obligasi tadi, maka dia harus membayar bunga ya selama periode Januari sampai April. Kenapa? Karena di sini pada saat pembayaran kupon pertama kali per 1 Juli ya, itu nanti pihak obligor membayar full sebesar nilai kontrak ya. Jadi kalau dalam contoh kemarin kan di sini diketahui kupon rate-nya atau suku bunga tercatat 8% ya. Sehingga setiap periode ya akan dibayar 2 kali ya, 1 Januari dan 1 Juli. Maka pada 1 Juli saat pembayaran kupon, ini pihak investor dapat full sebesar 4.000. Ya. Makanya di sini pada saat membeli di bulan Mei, tanggal 1 Mei ya, maka di sini pihak investor itu
diminta untuk membayar bunga ya untuk periode 1 Januari sampai tanggal 30 April atau selama 4 bulan ya. Nah, ini yang artinya di sini penjualan obligasi tadi itu terjadi di luar tanggal pembayaran kupon. Makanya di sini kalau kita lihat di dalam faktanya atau istilahnya cash yang dibayarkan per 1 Juli ya, maka obligor itu membayar full ya. Jadi tidak membayar 2 bulan. Cuman di sini full itu sebenarnya secara real obligor membayar hanya 2 bulan sebesar 1.333. Ya. Jadi per 1 Juli dibayarkan full sebesar 4.000, tapi pada saat beli 1 Mei, ini pihak investor membayar kepada obligor selain menginvestasikan senilai 100.000, dia membayar kupon ya untuk bulan Januari sampai bulan April, 30 April ya. Jelas ada pertanyaan ini. Jadi intinya di sini kalau penjualannya itu di luar jadwal ya, maka di sini pihak investor itu harus membayar ya kepada obligor atas bunga yang bukan menjadi haknya. Jadi sebenarnya dia menerimanya kan 4.000 ya pada saat penerimaan kupon. Cuman di sini yang 4.000 ini kan haknya hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan ya. Jadi tidak full sebesar 6 bulan. Sesuai dengan kontrak karena dia menjualnya itu di luar jadwal yang telah ditetapkan ya. Jelas saya kira ya. Ini mungkin persoalan timbul kalau misalkan penjualannya itu dalam kondisi diskon atau premium ya. Karena kalau diskon premium itu kan ada amortisasi selisih antara nilai yang tercatat ya dengan carrying value ya. Makanya di sini kalau misalkan penjualannya dengan premium ya, jumlah cash yang dibayarkan kepada obligor selain nilai yang ditetapkan ya sebesar nilai premium atau diskon, ini jumlah yang dibayarkan ditambah dengan cash tadi sebesar 4 bulan tadi. Artinya di sini cash yang dibayarkan itu bunga yang dibayarkan kan bunga tercatat ya. Nah, ini yang dipersoalkan di pengakuan atas amortisasinya ya. Jadi pada bulan Mei saat melakukan penjualan obligasi tadi, nah ini perlu ada pengakuan biaya beban bunga. Beban bunga itu dihitung dari mana? Dihitung menggunakan nilai dengan menggunakan yield atau suku bunga pasar. Sementara kalau kita menggunakan nilai par tadi kan beban bunganya sama dengan coupon rate kan ya, atau nilai suku bunga yang tercatat. Jadi kalau diskon dan premium itu kan kondisinya suku bunga pasar berbeda dengan suku bunga tercatat atau yang dijanjikan. Sehingga di sini yang kita hitung adalah interest expense dengan menggunakan suku bunga yang dari pasar, bukan menggunakan suku bunga tercatat. Ya. Sehingga kalau suku bunga pasarnya 6% ya, ini haknya pihak investor itu hanya 2 bulan. Jadi 2 bulan dalam 1 tahun ya. Jadi dia hanya mendapatkan 1% dari nilai carrying value. Carrying value kan 108.839 ya. Sehingga interest expense-nya itu adalah sebesar 1.080. Sementara cash yang dibayarkan tadi berapa? Nah, kalau yang dibayarkan kan 1.033 kan? Itu cash yang dibayarkan real kepada investor dari obligor. Jadi obligor itu realnya membayar kepada investor itu hanya 2 bulan ya, dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli atau 31 Juni ya. Jadi 2 bulan hanya 1.300. Sementara pengakuan beban bunganya dengan menggunakan suku bunga pasar itu 1.080. Sehingga ada amortisasi premium sebesar 253. Ini yang kemudian dicatatkan pada saat pembayaran bunga pertama kali atau pembayaran kupon pertama kali. Jadi kupon yang dibayarkan tetap sama, jurnalnya interest expense atas cash ya sebesar 4.000. Kemudian ada tambahan jurnal lagi. Jadi berupa bonds payable selama 2 bulan ya. Karena saat dibeli kan 1 Mei ya. Jadi bonds payable-nya 253, interest expense-nya 253. Itu kondisinya ya. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada ya? Nah, ini contoh kasus ya.
yang kemarin kita bahas itu adalah bagaimana PT Adikarya. Halo, kedengeran nggak? Maaf putus-putus Pak suaranya. Betul ya? Iya. Nah, masih muncul ya. Ya. Jadi di sini contohnya di sini PT Adikarya. Jadi Adikarya layarnya muncul ya. Muncul, Pak. Suaranya putus. Tapi suaranya agak putus-putus. Ya. Jadi sini PT Adikarya ya, sesuai dengan contoh real kemarin ya, itu tanggal 29 Juni itu menerbitkan obligasi senilai 556 miliar. Ya. Nah, itu tingkat bunga kuponnya 9,25% ya. Nah, itu kupon rate-nya. Jadi suku bunga yang dibayarkan kepada investor itu 9,25% per tahun. Kemudian pembayaran pertama kali pada bulan September ya. Jadi ada 3 kondisi kemarin ya. Saat melakukan penjualan ya. Jadi pertama adalah kondisinya apabila terjadi suku bunga pasarnya itu di atas suku bunga tercatat. Ini berarti kondisinya apa? Diskon ya. Jadi logikanya di sini perusahaan membayar kupon itu di bawah suku bunga pasar ya. Artinya nanti investor ya itu membayar kepada pihak obligor ya itu di bawah nilai parnya ya. Jelas ya. Yang kedua kondisinya suku bunga tercatatnya itu di atas suku bunga pasar. Jadi suku bunga tercatat 9,25%, kemudian yang suku bunga pasarnya 8%. Artinya di sini pihak investor itu bersedia membayar di atas nilai par. Jadi kalau harganya 56 miliar, itu investor bersedia membayar di atas 556 miliar. Kenapa bersedia? Karena nanti dia menerima kuponnya itu di atas suku bunga pasar. Ya. Sebaliknya kalau tadi suku bunga pasarnya di atas suku bunga tercatat, artinya di sini investor itu nggak mau membayar sebesar 556 miliar. Kenapa? Karena kalau investor itu menginvestasikan pada korporasi lain dengan tingkat resiko sama, itu dia akan mendapatkan imbal hasil lebih tinggi, ya. Sehingga di sini ada negosiasi harga. Jadi investor itu membayar di bawah nilai par, ya. Jadi artinya di sini kalau suku bunga pasar di atas suku bunga tercatat, nah itu kondisinya diskon. Nah ini ketiga itu kalau jumlah yang dibayarkan suku bunga pasarnya itu sama dengan suku bunga tercatat. Sehingga di sini jumlah utang atau jumlah obligasi yang dibayarkan investor kepada pihak obligor sama dengan pengakuan utang pada saat jatuh tempo. Jadi dia membayar 556, nanti saat jatuh tempo itu terima 556 juga, ya. Nah, ini kondisinya ya. Ada 3 kondisi. Jadi di sini kalau menggunakan rumus di Excel ya, itu kan jumlah hutangnya 556 ya, selama 3 tahun. Jadi dibayarkan sebanyak berapa kali tadi? 4 kali ya. Ini periode salah ini. Jadi kalau 3 tahun 4 kali berarti 12 ya. Ya, jadi kan tadi 3 tahun ya, dibayarkan setiap triwulan. Jadi setiap 3 bulan sekali. Jadi periodenya berarti berapa? Periodenya berarti 3 tahun dikalikan 4 kali, jadi 12 kali. 12 kali pembayaran bunga kupon ya. Nah, ini setiap pembayaran, tadi kan kupon rate-nya 9,25. Nah, ini kalau dibagi 4, berarti 2,31 per periode. Jadi setiap 3 bulan dibayarkan 2,31%. Artinya
pihak obligor PT Adikarya mengeluarkan biaya bunga ya sebesar 12 miliar 857.500 setiap 3 bulan kepada investor. Nanti pada saat jatuh tempo, nah itu PT Adikarya membayar full 556. Nah, ini kan 3 kondisi tadi ya. Kondisi pertama, apabila tingkat suku bunganya, suku bunga pasar itu di atas suku bunga tercatat. Suku bunga pasar 12%, yang tercatat 9,25%. Artinya di sini posisinya perusahaan membayar kupon di bawah suku bunga pasar. Berapa nilainya? Nilainya adalah present value dari prinsipal. Jadi present value untuk 556 miliar dengan suku bunga berapa persen? Suku bunga 3%. 3% ini 12% dibagi 4. Jadi kalau di pasar itu suku bunganya 12%, sementara perusahaan membayar hanya 9,25%. Berarti di sini investor itu nggak mau bayar 556, tapi bayarnya mau 517 miliar. Jelas ya? Ini adalah nilai present value dari prinsipal sebesar 556 pada tahun ketiga dan bunga atau kupon rate ya sebesar 12 miliar per 3 bulan selama 3 tahun. Jadi totalnya 127 miliar. Dijumlahkan 517 ini nilai sekarang ya. Nah, ini kondisi yang kedua kalau kondisinya premium, artinya di sini PT Adikarya membayar kupon di atas suku bunga pasar. Suku bunga saya hanya 8% per tahun. Jadi per triwulan itu 2%. Sementara kupon rate-nya 2,31%. Jadi di sini investor bersedia membayar dengan harga di atas nilai par. Nilai parnya adalah 556. Nah, ini sementara dia membayar saat ini sebesar 574 miliar. Ada pertanyaan? Ya. Kalau yang benar jelas ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini punya Ada yang mau bertanya? adalah jenis surat kewajiban jangka panjang yang lainnya selain obligasi. Jadi di sini salah satunya adalah Mohon maaf Pak. Ya. Ada yang mau bertanya kayaknya tadi. Menerbitkan bonds yang ke tanggal 1 Januari 2019. Namun penjualannya itu di tahun depannya itu apa bisa Pak? Terus bagaimana perhitungannya? Apakah sama dengan yang dibelinya 1 tahun? Jadi penjualannya di tahun berikutnya gitu ya? Iya. Iya. Jadi prinsipnya sama dengan tadi yang kita bahas di awal tadi ya. Kalau penjualannya di luar tanggal yang telah yang telah ditentukan di dalam surat utang. Cuman biasanya penjualan itu nggak melewati tahun biasanya ya umumnya. Kenapa? Karena di sini proses penerbitan obligasi itu kan melalui ada perusahaan penjamin atau underwriter ya. Jadi underwriter itu menjamin bahwa semua surat utang obligasi itu akan terserap pasar. Jadi kalau misalkan nggak terserap pasar, itu nanti yang menanggung adalah perusahaan penjamin atau underwriter tadi, ya. Jadi di sini pihak obligor bagaimana? Obligor artinya dia kan sudah membayar fee kepada underwriter ya. Nah, itu mengenai lakunya berapa lama ya lakunya itu nanti yang menanggung adalah pihak underwriter atau penjamin. Makanya biasanya proses penerbitan obligasi itu beberapa minggu atau bulanan ya melalui pemasaran ya atau marketing. Jadi namanya obligasi itu kan ada yang retail, ada yang sifatnya kontrak. Kalau kontrak itu biasanya dia menjualnya itu tidak ke semua orang. Jadi biasanya itu menyasar pada korporasi lain yang memang ada kelebihan dana. Nah, ini biasanya makanya tadi tergantung dari kualitas kredit rating dari pihak obligornya, ya.
Jadi artinya di sini pihak underwriter itu melakukan pemasaran kepada pihak investor. Jadi investor ini kan ada beberapa macam ya. Kalau menjualnya ke pasar itu melalui bursa efek ya, itu biasanya menyasar ke siapa dulu? Berdasarkan kontrak dengan sesama korporasi atau ke retail. Kalau retail biasanya melewat bank umum ya, misalnya ke Bank Mandiri atau bank Bank BNI ya, bank pemerintah itu kalau mungkin suku atau istilahnya suku retail ya, atau obligasi ORI, obligasi retail Indonesia. Ya. Nah, itu sekali lagi, kalau misalkan nggak laku, itu biasanya nggak sampai bertahun-tahun. Biasanya hanya bulanan ya, kalau misalkan kurang laku. Karena di sini sekali lagi, itu ada perusahaan penjamin atau underwriter tadi, yang menanggung resiko kalau misalkan obligasinya tidak terserap pasar. Ya. Jadi kalau memang lakunya di luar jadwal, nah itu tadi perhitungannya. Pihak investor harus membayar cash kepada pihak obligor atas bunga yang tidak menjadi haknya. Ya. Jelas nggak kira-kira? Jadi seperti itu ya. Jadi artinya di sini obligor pada saat menerbitkan obligasi itu kan ada proses marketing ya. Jadi makanya mengeluarkan prospektus kepada pasar, bisa lewat iklan ya. Nah, itu nanti dilihat reaksi pasarnya seperti apa. Jadi kalau semakin banyak perusahaan tertarik, nah ini biasanya nilai obligasi yang ditawarkan misalkan ya, bunganya di atas suku bunga pasar, nah itu nanti bisa jadi nilai yang dibayarkan di atas nilai yang tercatat itu, atau kondisinya seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan? Belum ada ya saya kira ya. Nah, ini berikutnya adalah surat utang lain selain obligasi, itu adalah berupa hutang wesel ya, wesel bayar. Jadi prinsipnya sama dengan obligasi tadi, tapi biasanya ini kalau notes payable itu dilakukan oleh perusahaan-perusahaan non corporate. Nah, ini kalau corporate bisa lebih bisa, tapi kalau non corporate biasanya tidak bisa mengeluarkan obligasi. Perusahaan non korporasi ya, biasanya mereka karena ya tingkat penyerapan pasarnya barangkali ya. Nah, ini makanya mereka mengeluarkan surat utang atau istilahnya wesel bayar ya. Jadi prinsip akuntansi sama dengan obligasi tadi. Jadi di dalam surat utang itu disebutkan berapa suku bunga tercatatnya berapa yang akan dibayarkan kepada pihak investor ya. Nah, ini kalau suku bunganya berbeda dengan suku bunga pasar, maka di sini harus melakukan amortisasi atas diskon atau premium selama masa penerbitan surat utang tadi. Jadi prinsip sama dengan obligasi. Jadi kalau dijual dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar, artinya di sini perusahaan menjual dengan harga diskon karena suku bunganya di bawah suku bunga pasar, suku bunga tercatatnya ya. Nah, yang kedua kalau misalkan suku bunganya itu di atas suku bunga pasar, itu perusahaan menjual dengan harga premium. Jadi secara prinsip itu sama ya di dalam pencatatan akuntansi. Cuman di dalam surat utang atau notes payable itu dimungkinkan menjual atau meminjam uang tanpa bunga. Jadi di sini perusahaan mengeluarkan surat notes payable tapi nggak pakai bunga. Jadi bunganya tidak disebutkan di dalam surat wesel bayarnya tadi ya. Nah, itu namanya zero interest bearing notes ya. Jadi surat utangnya itu tidak mencantumkan secara eksplisit berapa persen bunga yang akan dibayar karena mereka hanya meminjam uang misalkan 1 miliar. Tapi dibayarkan pada 3 tahun lagi. Selama periode 3 tahun itu nggak ada pembayaran bunga kepada pihak investor. Ya, jadi dia mengeluarkan surat utang 1 miliar tapi 3 tahun lagi. Maka di sini nilai 1 miliar itu kan kondisi 3 tahun yang akan datang. Maka di sini perlu dilakukan diskon rate atau di present value kan. Jadi sebenarnya yang diterima sekarang itu posisinya dia dalam posisi diskon. Kenapa? Karena suku bunga pasar itu kan pasti ada ya. Artinya di sini sebenarnya yang real itu pasarnya berapa suku bunganya. Tapi dia nggak bayar bunga, nggak ada arus kas keluar yang dibayarkan kepada investor. Jadi posisinya pasti
dalam kondisi diskon. Jadi makanya mempresent value-kan nilai surat wajib bayar tadi ke nilai sekarang, tapi tanpa ada present value atas arus kas untuk pembayaran coupon rate atau bunga. Ya. Nah, ini contoh ya, misalkan di sini sebuah perusahaan menerbitkan hasil bayar ya, ini tanpa bunga sebesar $10.000 ya. 10.000 itu kan jatuh tempo selama berapa tahun ini? 3 tahun ya. Jadi 3 tahun itu 3 tahun lagi akan dibayarkan sebenarnya 10.000. Tapi real yang diterima sebenarnya berapa? Nah, ini tergantung berapa nilai suku bunga pasarnya. Nah, ini kan kita menggunakan market rate ya sebesar 9%. Real yang diterima sebenarnya hanya sebesar 7.721 ya. Itu adalah utang saat ini 7.700, tapi nanti dibayar dengan menggunakan notes payable tadi, wajib bayar 3 tahun yang lalu senilai 10.000 ya. Jadi makanya cuman bedanya di sini tidak ada pembayaran bunga selama 3 tahun ya. Jadi oleh karena itu posisinya pasti diskon, nggak ada istilah premium kalau zero interest bearing ya. Artinya surat utang tanpa bunga. Maka di sini selisih antara 10.000 dengan yang diterima sekarang itu harus diamortisasikan selama 3 tahun. Caranya sama dengan yang kemarin kita bahas ya, dengan menggunakan tabel amortisasi ya. Nah, ini nilai carrying value-nya 7.700, ini kita kalikan atau dengan suku bunga pasar 9% per tahun. Nah, itu suku bunga ini kan nggak ada pembayaran kepada pihak investor. Tapi di sini ada pengakuan beban bunga dengan menggunakan suku bunga pasar. Sehingga pada saat jatuh tempo nanti tahun ketiga itu nilai hutangnya terakumulasi sebesar 10.000 karena memperhitungkan faktor suku bunga pasar tadi. Nah, ini saya kira jelas ya. Jadi sekali lagi kalau zero interest bearing itu surat hasil bayarnya diterbitkan tapi tanpa ada penyebutan bunga secara eksplisit, tidak ada dicatatkan tingkat suku bunga. Tapi di sini dalam pengakuan beban bunganya harus diperhitungkan, artinya harus diamortisasikan selama 3 tahun tadi, ya. Sehingga pada tahun ketiga itu nilai pokok hasil bayarnya itu sebesar nilai yang tercatat yang diakui dalam hasil bayar tadi. Nah, ini yang kondisi kedua dengan menggunakan bunga. Jadi surat hasil bayar dengan menggunakan bunga ini prinsip sama dengan obligasi yang kita bahas sebelumnya, ya. Jadi prinsipnya bunganya berapa yang tercatat, kemudian suku bunga pasarnya berapa. Jadi suku bunga pasar dipakai untuk menghitung menghitung present value-nya, ya. Sementara suku bunga tercatat itu dipakai untuk menghitung berapa arus kas yang akan dikeluarkan setiap periode, ya. Jadi di sini misalkan di contohnya di sini diketahui ya, suku bunga pasarnya 12%, sementara suku bunga tercatat atau yang dicatatkan dalam hasil bayar itu 10%. Berarti kan posisinya juga diskon kan. Jadi bayar bunga di bawah nilai suku bunga pasar. Sehingga cash yang diterima saat ini adalah 9.500 ya. Ada pengakuan hasil bayar not payable 9.500. Nah, ini kemudian prinsip sama dengan yang tadi kita bahas untuk bonds payable ya. Jadi kalau ada selisih baik premium atau diskon harus diamortisasikan. Kalau suku bunganya sama ya berarti tidak perlu ada amortisasi karena yang dibayarkan sebesar nilai suku bunga pasar ya. Jelas saya kira ya. Nah, ini persoalan berikutnya adalah kalau menerbitkan surat utang itu dipakai untuk membeli suatu properti ya. Jadi kalau tadi kan ada transaksi utang piutang gitu ya, di mana pihak yang menerbitkan surat utang itu istilahnya